Halo semua, udah seminggu ini gue pakai Fold 3 setelah beberapa bulan kemarin pakai Fold 2 dan sebelumnya lagi ada Note 20 Ultra, lo bisa lihat videonya ya. Nah, video ini akan ngebahas apakah pas buat kita untuk upgrade atau nanti dulu. Semoga ngebantu. Untuk teman-teman yang belum nyimak video tentang Flip 3 video sebelum ini, mungkin disimak dulu ya, karena lumayan related sebagai pilihan. Tapi di video itu gue juga cerita tentang kenapa ada namanya Flip 3. Jadi di Flip itu nggak ada yang namanya Flip 2, sedangkan di Fold ada Fold 1, Fold 2, and Fold 3. Ya, Fold 1 namanya Fold lah ya. Kebetulan gue udah pakai beberapa bulan terakhir, ini Fold 2 dan sekarang pakai Fold 3. Dan mungkin kita bahas sebagai perbandingan sedikit bisa lah ya. So here are the reasons why you should upgrade to Fold 3. Perfection journey in design. Perbedaan dari Fold ke Fold 2 itu signifikan banget, terutama dalam kualitasnya. Tapi dari segi desain, Fold 2 sebenarnya bagi gue nggak ada keluhan yang signifikan. Tapi memang ada sih room for improvement. Dan kalau bisa lebih tipis, lebih ringan, mungkin bisa lebih baik, nah hadirlah Fold 3. Dengan ukuran layar yang sama, Z Fold 3 ini lebih tipis setengah milimeter di saat dibuka dan 0,8 mm saat ditutup, serta lebih ringan sekitar 10 gram. Oke, mungkin sebagian dari kalian akan berpikir bahwa ini kecil perbedaannya, lebih tipis aja nggak sampai 1 mm, lebih ringannya nggak sampai 10 gram. Nggak kerasa, fine. Tapi kalian mesti ingat, ini semua dilakukan sambil menyempurnakan dua poin berikutnya. IPX8. Yes, sambil mengecilkan ukurannya secara tipisnya dan ringannya, Samsung juga bikin satu device ini water resistant. Ratingnya IPX8, yang berdasarkan Ingress Protection Rating Guide, X adalah tidak dites untuk dust resistant dan 8 adalah terlindungi untuk di air untuk waktu yang cukup lama, sekitar 30 menit, dengan kedalaman sampai 1,5 meter. Fold 2 belum. Jadi ini improvement yang gede banget. Rating 8 adalah rating terbaik yang bisa diberikan untuk gadget di dalam air sampai saat ini. Belum ada rating 9. Warningnya, to be fair, ini adalah di X ratingnya. Ini tidak dites ya, jadi jangan main-main sama debu dan partikel mungkin. Tapi lo bayangin deh, teknologi lipat segede gini dengan 3 kamera belakang, 1 kamera depan, 1 kamera dalam, menyempurnakan berat dan ukuran, dibuat water resistant. Bayangin betapa sulitnya melakukan ini. Kemungkinan untuk masuk air tuh lebih banyak daripada smartphone biasa. What a craftsmanship all behind this. Thumbs up for water resistant. 3. UDC, Under Display Camera. Ini adalah UDC pertama yang pernah gue coba pada smartphone lipat. Correction. Ini adalah UDC pertama yang pernah gue coba. Titik. Lipat nggak lipat, ini yang pertama gue coba. Waktu tahu bocoran tentang ini, gue excited banget. Fold 2 gue masih ada lingkaran hitam yang kadang-kadang ganggu di beberapa apps, apalagi kalau ada game yang gue pakai. Tapi di sini di Fold 3 udah nggak ganggu karena kameranya ada di bawah layar. Iya, kok bisa? Ya waktu gue denger leaks-nya, gue excited karena ya gue belum pernah coba. Gue pertama kali langsung excited sama hasilnya, penasaran sama hasilnya. Bentuknya memang belum sempurna, under display-nya itu kelihatan, nggak bener-bener ini kameranya di mana ya, tapi kelihatan. Lingkaran hitam itu hilang, tapi gantinya dia kayak suatu layar yang pixel-pixelnya lebih besar dan akan terlihat, cuman lebih samar-samar saja dan ada warnanya keluar. Hasilnya memang jauh dari sempurna. Lapisan di luar kamera itu membuat saat di viewfinder kelihatan sedikit berkabut. Lalu agak-agak foggy gitu loh. Lalu setelah kita foto, hasilnya akan ditambahin algoritma untuk menyempurnakan hasil fotonya. Pinter memang bagus, jadi sedikit lebih baik. But it's just not there yet. Untungnya, kita selfie akan banyak menggunakan kamera luar bagian depan dan kamera belakang. Karena Fold 3 ini memungkinkan kita semua ini untuk terjadi. Ini cuma bisa di Fold 3. It's one of their best feature. Jadi lo ada pilihan untuk selfie. Kamera dalam tadi akan berguna di saat kita lagi video call atau video conferencing. But to be honest, gue kalau video conferencing, gue nggak ngarepin kualitas kamera terbaik. Bahkan banyak dari kalian yang matiin kameranya nggak sih? Ayo ngaku. Nah, so beruntung di Fold 3 ini kita ada 2 kamera cadangan untuk selfie. 3 pilihan kamera untuk selfie. Right? Only Fold can do that. Thumbs up for trying UDC. Yang keempat, S Pen.
Oke, I'm calling all Note user ya. Semua yang pernah pakai Note, yang pernah pakai Tab akan tahu, ngerti betapa bergunanya S Pen ini. Legendary banget. Fold 3 ini bisa menggunakan S Pen. Ingat, S21 Ultra yang akhirnya support S Pen tapi pennya nggak masuk ke dalam body smartphone. Nah, ini sama. S Pen-nya ini ada di luar, nggak bisa dimasukin ke dalam smartphone-nya. Oke? Nah, S Pen Fold 3 ini akan cocok dengan case yang ada untuk S Pen-nya. Jadi kayak ini ada case sendiri, tapi ada case yang masuk ke smartphone-nya di mana ada slot buat S Pen-nya. Atau kalian mau pakai tempat pensil? Boleh. But seriously, it gets better. Pilihan diberikan untuk kalian karena ada dua tipe S Pen. Versi biasa dan ini versi Pro-nya. Bedanya apa? Selain ukuran yang lebih panjang, Pro juga memberikan compatibility untuk digunakan di dua Galaxy device. Kali aja kalian punya Tab, atau punya S21, atau punya Note, nah semuanya udah bisa menerima S Pen, cocok. Ini ada koneksi Bluetooth juga, bisa tinggal dipilih aja. Dengan kualitas S Pen yang selama ini Samsung punya, dan dikasih layar yang lebih luas, I find no reason not to buy. Yang kelima, price atau harga. Oke, diakui, harganya boleh dibilang masih tinggi. 25 juta buat kebanyakan orang boleh dibilang mahal. Tapi, argumen gue akan valid kalau ini jadi reason to buy, karena gue membandingkan dengan smartphone lipat di kelasnya. Lebih murah dari Fold 2 waktu launch kemarin, lebih murah dari Huawei Mate X, bahkan masih lebih murah daripada iPhone 12 Pro Max harga Indonesia. Ya nggak? So, penurunan harga ini, menurut gue, ini bikin jadi reasons to buy number 5. Oke, I gotta be fair, now reasons not to buy. 1. Price lagi, harga lagi. Jelas, kalau buat kalian yang merasa 25 juta adalah harga yang terlalu tinggi untuk sebuah smartphone lipat nggak lipat, ya memang tidak disarankan untuk membeli. Next video aja langsung. 2. Ukurannya masih terasa besar, still too big. Well, gue juga ada beberapa temen yang merasa ini ukurannya masih terlalu besar. Gue nggak suka pegang handphone yang segede gini, mungkin udah kebiasaan pegang handphone yang tipis sekarang. Walaupun ada kelebihan-kelebihan lainnya ya. Tapi kalau gitu, kalian harus lihat smartphone lipat satunya punya Samsung, yaitu Flip 3. Jelas, gue udah bikin videonya, silakan dilihat. Ekosistem. Nah ini, kalau kalian ada di ekosistem yang berbeda, memang akan lebih berat untuk pindah. Karena butuh komitmen besar untuk melakukannya. Bukan cuma smartphone-nya, tapi platform yang digunakan, hingga device-device pendukung lainnya. Dan kalau kalian nggak mau repot, ya mungkin lupakan. Tapi, ingat bahwa Samsung itu ekosistemnya udah besar banget. Sampai home appliances, sampai udah banyak banget lah di sana. Itu bisa terhubung dengan smart things-nya. Salah satunya gue gunakan untuk TV, mesin cuci, itu sudah bisa terkoneksi oleh barang Samsung lainnya. Alasan lain untuk kalian nggak mau pindah kan biasanya WhatsApp dan backup-nya ya, backup chat dan media files-nya. Biasanya kalau platformnya beda itu susah. Nah sekarang khusus Fold 3 ini udah bisa melakukannya. Smart Switch-nya udah compatible untuk itu. Jadi kalau kalian punya platform lain pindah WhatsApp, itu sudah termasuk. Kalau bingung caranya gimana, langsung aja ke SIS, Samsung Experience Store, minta dilakuin aja cuman sekali di depan, beres harusnya. So, semakin berkurang alasan untuk nggak pindah karena ekosistem. That's it. I know. Memang nggak berimbang reasons to buy-nya lebih banyak daripada reasons not to buy. Karena tapi kan jelas dong, reasons not to buy-nya seperti budget atau ekosistem udah membatasi, ya udah jangan beli, kelar. Lihat pilihan lainnya. Tapi kalau nggak, this phone is very much recommended. Pembaruan lainnya juga banyak, seperti prosesor yang lebih cepat, jadi Snapdragon 888. Itu kan ngebantu algoritma kamera, ngebantu penghematan baterai, sampai ngebantu gamingnya juga. So, it's a plus point juga. Belum lagi fitur-fitur yang baru yang ada di One UI 3.1. Sistem operasi Samsung berbasis Android ini makin canggih aja. Dengan bantuan baru di setting yang namanya Labs, ini khusus ada di Fold 3 juga, ada berbagai fitur baru seperti full size apps, ya kayak Instagram lah yang selama ini susah banget kayaknya. Terus ada pin taskbar, taruh taskbarnya tetap ada nongol terus di sebelah kanan, sampai flex mode. Misalnya nonton Netflix, dibagi dua layarnya, satunya untuk kontrolnya. Semoga udah jelas ya rekomendasi gue. Buy mindfully, decision is yours. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now, be nice.